Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Sekali lagi mari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Jangan pakai jurus yang penting. Yang penting sudah bertakwa, yang penting sudah sholat, yang penting sudah puasa. Itu orang pakai jurus yang penting biasanya bukan orang penting dan tidak layak dipentingkan. Biasanya tidak mementingkan ibadahnya. Yang penting sudah lewat. Sekarang kalau kita berpikir bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka hendaknya efisien. Jangan sampai sholat malam kita tidak ada hasilnya. Kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah kamu seakan-akan kamu akan pergi selamanya. Setelah sholat yang satu ini, kamu adalah camat, calon mati. Mati beneran bukan camat. Bagaimana kalau seandainya ini adalah sholat kita yang terakhir? Mari kita efektifkan semua sisi di dalam sholat kita. Jangan sekedar sholat. Sholat sekedarnya. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah. Masih banyak kita perhatikan saudara-saudara kita dan kita patut kasihan kepada mereka. Yang penting tarawih. Yang diributkan kok 11 dan 23 urusan angka. Yang padahal Nabi SAW tidak pernah membuat pembatasan angka. Kita jangan terjebak pada perselisihan ilmiah. Perselisihan ilmiah para ulama. Tapi masalah amaliyah sesungguhnya para ulama tidak berselisih. Sholat malamnya Nabi SAW baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu sama. Beliau tidur dulu kemudian sholat. Sholatnya seperti yang ditunjukkan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kamu lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa dulu di zaman generasi awal mereka itu melakukan sholat malam di bulan Ramadan yang mereka sebut dengan tarawih. Itu disebut tarawih karena setiap 2 kali salam ada jeda istirahat. 1 kali pengistirahatan namanya tarwihatun. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam jadi 4. Setelah 2 kali salam ini istirahat. 1 kali pengistirahatan namanya tarwihatun. Naik lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Istirahat lagi. 2 kali pengistirahatan namanya tarwihataini. Nanti naik lagi 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat yang mengganjilkan. Itu namanya witir. Maka dengan beberapa kali jeda istirahat disebutlah secara kultural pada saat itu namanya tarawih. Tarawih itu disebut tarawih bukan karena ba'dal isya, tapi karena ada jeda-jeda istirahat. Lalu karena adanya jeda istirahat, ini istirahat yang sesungguhnya, bukan istirahat yang sekedar istirahat, tidak. Itu namanya istirahat, betul-betul istirahat. Karena memang bacaannya lama, panjang, suratnya panjang-panjang. Jadi capek. Istirahatnya bentuknya gimana? Bisa sampai tidur. Ada yang pulang dulu. Ada yang ke toilet dulu.
Nah, jeda yang panjang ini pada sebagian sahabat, tabi'in yang memang kesemangatannya itu tinggi sekali. Maka mereka itu mengisi jeda istirahat ini dengan tambahan rakaat. Mereka sholat sendiri. Maka jangan kaget kalau di antara ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang sampai 31 rakaat, ada yang sampai 45 rakaat, ada yang sampai 61 rakaat. Allahu Akbar. Ini mana yang benar? Itu semua memang tidak salah. Jadi saudara-saudara kita di masjid manapun gak usah kemudian sampai bertengkar. Cuma 11, 23 aja ada yang gak mau ke masjid lagi. Ya, mari kita perluas ufuk kita ini. Atmosfer ilmiah kita memang harus diperluas supaya nggak gampang bermusuhan dengan sesama muslim. Saudaraku kaum muslimin, mari kita manfaatkan segala sisi di Ramadan ini sebagai ladang amal kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan syaitan-syaitan kita nanti di akhir Ramadan betul-betul ngenes, betul-betul minus, betul-betul ambles ludes usahanya telah menggoda kita selama ini karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan sholat malam Ramadan, namanya qiyam Ramadan. Qiyam itu bangun maksudnya. Tidak disebut bangun kalau tidak tidur dulu. Makanya disebutnya qiyam Ramadan. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman, yakin bahwa pahala-pahala Allah ini benar adanya, hak. Lalu kita memperhitungkan. Counting, coba diperhitungkan. Kalau saya sia-siakan waktu ini cuma untuk baca WA, lihat status orang, akun-akun orang dan sebagainya, ini ngabisin waktu. Kalau diajak kegiatan ini itu coba tanya kira-kira ada surganya apa enggak yang begini. Jangan bertanya ada cuannya apa enggak ini. Enggak apa-apa saya kalau ada cuannya. Nah ini berarti tidak memanfaatkan Ramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk sebesar mungkin kita dapat keuntungan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.